Tetanggaku kali ini adalah seorang penyanyi, pemain film, sekaligus aktivis lingkungan hidup. Ini dia, Nugi. Menurutnya, pengalaman bertemu banyak hal membuat Nugi merasa kehidupan yang dia jalani memberikan banyak jawaban, apalagi dalam hal spiritual. Ketika ia sering belusukan ke pedalaman Indonesia, membuat dia menjadi lebih beriman dan lebih dekat ke Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk ikutan support kita. Support channel Daniel Mananta Network. Dengan cara klik tombol subscribe. Atau kalian bisa kasih super thanks di situ. Atau mungkin kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli official merchandise kita. Ini udah ada QR code-nya yang akan membawa kalian ke toko online shop kita. Anyway guys, langsung aja. Ini dia tetangga kita hari ini. Nugi in the house, brother. Ini Nugi, langsung aja dia kesini naik sepeda guys, ya dari rumah naik sepeda dan emang dibahas. Iya dong, karena unik banget bro. Maksud gue kayak unik banget bro, kayak seorang Nugi, right? Yang selegenda itu. Anjir tua banget ya legenda. Kemana-mana naik sepeda, gitu. Lu bener-bener mode. Tadi gue bilang, wah. Lu naik sepeda, lu nggak mau mandi dulu gitu. Lu kayak, ini mode transportasi gue bro. Iya. Lu jadi bener-bener gak ada mobil dan lu kemana-mana naik sepeda gitu. Untuk gue pribadi, gue cuman punya sepeda. Oke. Kalau untuk keluarga ada mobil untuk ngantar-ngantar istri sama anakku. Right. Sekolah, belanja gitu kan. Udah itu aja. Tadinya gue punya mobil, punya motor sendiri. Jual? Tahun 2008 lah gue jual semuanya. Wow. Dan gue bilang sama istri gue naik sepeda aja deh, udah gak mau naik mobil. Dari 2008 lu naik sepeda sampai hari ini? Effectively-nya 2009. Gokil. Ya, sampai sekarang. Gokil, Jakarta panas bro. Tapi kita di Indonesia bro, tropis emang panas. Tapi maksud gue kayak, oke, misalnya, dan tadi Nugi behind the story-nya kenapa gue memilih itu. Sure. Karena gue juga anak otomotif tadinya kan. Gue anak Harley, gue anak VW, gue anak modif mobil-mobil lah. Gue juga gitu. Di era zaman 90-an, traffic masih aman. Terus pas saat gue udah punya anak, tahun 2007, traffic udah mulai meningkat nih. Tadinya gue masih punya tuh VW, kombi dan segala macam, ada motor. Terus pada suatu waktu, gue harus nganterin anak gue, dan gue juga harus nyanyi. Anak gue ikut waktu umur setahunan, masih bayi kan. Nah gue nyupir tuh karena hari Minggu. Gak ada yang nyupirin, gue nyupir dari Senayan, parkir timur, acara gue nyanyi sama band. Pulang ke rumah gue di daerah Bintaro yang kalau dihitung secara kilometer mungkin gak nyampe 10 kilo. Right. Tapi gue nyampe rumah 3 jam. Gokil. Dari mobil. Dari situlah momen dimana gue ngerasain sesuatu yang gak pernah gue rasain, yaitu gue kayak orang kena, kalau misalnya bilang stroke, asam urat, tapi gak ada gejalanya, cuman gue tiba-tiba kaku sampai rumah, gue tiduran, gue gak bisa bangun. Wow. Panik dong istri gue, anak gue masih kecil lagi, baru umur setahun. Terus akhirnya kita pergi ke internis, dicek semua, dicek darah, dicek kolesterol dan segala macam. Ternyata normal. Terus dokternya bilang, lu kenapa sih Gi? Kok kayak gini badannya? Gak tahu gue dok. Itu udah hari ketiga tuh. Gue begitu pak di tempat tidur. What? 3 hari? Iya. Begini terus? Kaku. Sakit semua badannya. Kan ngeri kan gue? Of course. Anak gue masih kecil, di situ tiba-tiba, kamu habis ngapain? Ya sebelumnya kita ada acara di parkir timur. Gue masih bisa ngomong dengan lancar. Untung gue gak gini. Ya. Terus habis itu macet. Wah ini maaf nih kayaknya lu stres, dia bilang gitu. Dan gue gak pernah ngalamin stres seperti itu. Karena baru punya anak kan pertama kali. Ya. Dan itu jadi pengalaman buat gue yang langsung wah anjir gue gak kuat ya stres ya ternyata. Karena gue anak band. Oke, ya. Always rock and roll. Ya. Tiba-tiba harus dengan situasi yang stressful banget buat gue. Kalau macet banget. Anak gue nangis-nangis. Udah pengen cepat sampai rumah kan. Oh ya. Bebannya mungkin terlalu. Disitulah akhirnya gue
pikir kontemplasi zaman gue kecil, ya udahlah gue nggak usah jadi anak Jakarta dengan mobil, gue anak Jakarta dengan sepeda. Dengan sepeda. Udah di situ akhirnya gue bilang sama istriku, gue jual sepeda aja deh. Gue jual mobil sama motor gue aja. Nah terus kamu kerja gimana? Gampang lah naik sepeda aja. Gimana nanti bawa barang? Pasti ada jalan. Dan ternyata bener ada jalannya. Sampai hari ini. Oke. That's it. Kalau bawa barang gimana jadinya? Itu tas gue isinya barang-barang semua. Kalau gue ngamen kan kalau sama dance company kan bajunya baju-baju style yang ballroom gitu. Iya. Gue masukin situ bisa. Wait. Terus kebetulan kita punya mobil bak untuk bawa peralatan band. Udah bukan tugas gue dong bawa peralatan. Ada kru dengan band. Jadi udah bebas. Gue cuma bawa badan gue doang kan. Jadi wah ternyata bisa ya. Iya bisa. Dan dari situlah terus berjalan gue ketagihan kan. Ternyata Jakarta tidak se-stressful itu kalau dengan sepeda. Kalau naik sepeda. Karena jaraknya semuanya dekat dengan modus pejalan kaki tapi pakai Google Map. Ya. Lucu, jalannya seru dan pengalamannya banyak banget gue lihat jalan Jakarta dari situ. Iya, gitu. Karena kalau gue kan emang suka lari. Nah, jadi kalau misalnya gue suka lari, gue emang suka nyelip-nyelip ke mana-mana gitu dan gitu. Emang beda gitu. Emang yang nggak bisa dilewatin sama mobil gitu. Iya, ada kalau bahasa zaman dulu ada humanioranya. Itu terlalu tinggi buat gue zaman dulunya. Humaniora. So it's like what? Humanisnya gitu maksudnya. Humanis dan euforia pada melihat manusia yang lain. Makanya humaniora. Oke. Kita lihat Jakarta di gang terkecil yang cuma untuk satu orang lewat. Itu rumah kebuka kita bisa lihat. Dalam rumahnya kayak gini terus sampai ada ngobrol. Iya benar. Seru banget. Bener. Pas gue lagi lari juga gue kadang-kadang suka ngeliatin. Wow. Seru banget. Gue bisa ngeliatin dia lagi jemur baju. Iya. Tapi itu kali yang kita udah kurang banget sekarang ya. Humaniora itu ya. Iya. I think apalagi dengan adanya social media dan lain-lain itu kita benar-benar semua fokusnya di layar kecil handphone kita itu dan sama sekali gak berinteraksi dengan alam sekeliling kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu gue juga rasain banget kalau kita ngelihat komentar-komentar ya. Jujur aja itu salah satu bentuk lo gak ada lagi empati karena udah gak pernah ketemu langsung. Iya. Lo cuma ngelihat dari layar-layar handphone itu aja. Iya. Jadi pada saat lo ngomong sesuatu yang kasar, maaf nih. Iya. Itu lo gak mikirin dampaknya. Karena segampang itu kata-kata diketik kan. Tapi kalau lo ngomong depan orangnya belum tentu. Gak akan pernah. Nah itu jadi aku sangat beruntung hidup di era gak punya handphone. Pernah ngerasain jadi mungkin jadi bekal. Dan itu yang gue rasa peradaban sekarang berbedanya di situ. Padahal normatifnya sama loh. Normatif kita gak pernah berubah loh. Maksudnya artinya apa tuh? Ya lo gak akan suka orang ngomong kasar kan sebenarnya kan. Of course. Lo gak suka orang ngomong gak jujur kan. Lo gak suka juga orang sombong kan. Betul. Padahal sama semua. Betul. Lo jangan gitu lo. Lo gak suka juga orang membuli sesuatu lah. Ya. Sama dari zaman jebot. Exactly. Tapi the way untuk mengekspresikannya udah terbatas. Dibatasi bukan terbatas. Dibatasi sama kita sendiri lewat gadget. Jadi itu hilang. Padahal semuanya masih sama. Itu yang aku kadang-kadang berdebat sama teman-teman. Udah beda zaman anak sekarang. Sekarang gini-gini. Yang beda itu teknologinya. Normatifnya sama. Lo gak pengen anak lo jadi tukang bohong kan. Lo gak pengen anak lo jadi tukang nyuri kan. Sama kan. Dari zaman prasejarah mungkin sampai hari ini. Cuman ada caranya yang lo anggap itu udah gak relevan. Padahal sih tetap aja disiplin tetap penting. Kejujuran itu penting gitu. Menurut gue sih itu perbedaan cara pandang aja. That's so good. Gue sekarang jadi pikir juga sih. Sekarang ini gue lagi ada sebuah yang tadi gue bilang sama lo. Ini gue lagi stres banget nih gara-gara ada sebuah bisnis deal gitu ya. Dengan anak Gen Z gitu yang tiba-tiba ngilang aja. Jadi yang kayak physically atau ini loh komunikasinya? Komunikasi hilang. Okay. Emang kita lagi menemukan sebuah challenge. Dan ketika bertemu sebuah challenge, of course, mungkin gue adalah Gen X atau milenial, gue justru pengen open communication. Yuk kita cari solusinya sama-sama kayak gitu kan. Gue WA gak dibales, yuk kita teleponan yuk gak dibales. Gue sampai jelasin panjang lebar tidak dibalas gitu. Dan benar-benar ngomongnya udah dari third party gitu, yang kayak udah kita profesional aja. Maksudnya jadi benar-benar kayak akhirnya dianya makin mempunyai pemikiran yang jelek tentang gue
guanya sendiri akhirnya jadi curigaan juga nih sama dia kayak gitu. Tapi gue bilang ini nggak bener deh. Ini harusnya kita komunikasikan antara kita langsung ketemu langsung, kita ngobrolin langsung, atau kita minimal ya nge-zoom atau Gmeet lah kayak gitu ya. Tapi nope, nggak ada, ngilang aja. Kayak mungkin nggak tahu gimana cara untuk berkomunikasi dengan sehat ketika dihadapi dengan sebuah problem. Iya gitu. benar, itu yang kejadian. Gila, gue curcol gila gitu. Ini kayak curcol. Datang, gue lagi ini, aduh, wah Pak Daniel lagi. asli kan, aduh gila, penat banget gue jadi sampai penat gitu sampai tadi pagi. Lo berarti butuh keluar, elunya. Ya. Keluar dari gedung ini, lo keluar nikmatin panasnya Jakarta, ngeliat pohon. Katanya orang sih itu salah satu terapi. No. I believe that. That's gue juga what believe. I do. Yeah. That's what I do. Kalau gue lari, karena kita kan mau syuting gitu, jadi gue enggak gitu. Tapi biasanya gue langsung taruh sepatu lari gue. Itu ketika gue udah penat banget, udah stres banget, gue taruh sepatu, gue pakai sepatu lari gue lariin, dan sering banget tiba-tiba gue dapet solusinya. Dan abis itu karena endorfin ya, itu benar-benar jadi kayak meletek aja gitu sih masalahnya gitu. Ternyata lo bisa ngelihat way out-nya dengan cara-cara yang sangat simple. Exactly. Gara-gara lo ada di outdoor. Exactly. Itu energi emang luar biasa. Iya bro, gitu ya. Tapi gue masih balik lagi nih ke sepedaan lo ini gitu. Padahal jadi gak ada hubungannya sama gerakan lo dengan alam ya. Sebenarnya gak ada. Tadinya gitu motivasi lo. Ini masa kecil gue tuh dari dulu emang anak BMX. Dari gue kecil. Dari SD, SMP, SMA gue mulai main sepeda yang lebih gedean lagi. Itu aja gue inget. Iya gue zaman dulu selalu kemana-mana. Bahkan naik sepeda. Karena keterbatasan ekonomi keluarga. Gue main ya pakai sepeda. Ke puncak segala macam ya naik sepeda BMX. Karena gue pengen jalan-jalan kan. Gak punya kendaraan dan gak punya uang. Gue cuma punya sepeda, ya udah ke jalan sampai ke puncak. Oh ini puncak. Terus jalan ngelilingin Ancol, Monas. Oh ini. Kalau enggak kan gue gak pernah punya kesempatan. Umur berapa? SD, SMP itu. Bro, SD, SMP lu ke puncak naik sepeda? Iya. Tapi kayaknya zaman dulu sah-sah aja ya. Sah-sah aja kan. Sekarang lu mau gak anak lu SD, SMP lu kasih izin naik sepeda ke puncak? SD sih kemarin enggak. SMP udah mulai dia. Tapi dia gak berani sampai puncak. Karena memang gak pernah ada temen-temennya. Kalau zaman dulu kan teman kita semua anak sepeda. Gue gak sendirian tapi rame-rame. Oke. Nah kalau zaman sekarang jarang anak mau naik sepeda kan. Iya. Akhirnya sekarang dia di SMA, anak gue jalan sendiri aja udah naik sepeda. Pengen lihat Jakarta, kan kita udah Tangsel ya, udah bukan Jaksel. Jadi pengen lihat Jakarta ngomong, ya udah berangkat aja. Pengen nongkrong di M Block atau pengen ngeliat Monas, berangkat aja. Dia berangkat naik sepeda sendirian. Udah gue kasih clue-nya cara naik sepeda di Jakarta gitu. Cari jalan-jalannya kayak gini-gini, jangan terpaku sama map yang nunjukin jalur mobil, salah gue bilang. Jadi akhirnya dia sekarang udah bisa lebih santai naik sepeda, dan itu udah gue tularkan dari kecil sebenarnya. Cuman karena sendiri waktu kecil belum berani, tapi sekarang udah SMA udah berani. Bro, sebenarnya kan pengendara motor dan mobil di Jakarta itu lumayan tidak bertanggung jawab ya, apalagi sama kayaknya sama aja sih dari dulu ya. Penyepeda gitu. Dari dulu sampai sekarang tuh maksudnya apa? Tidak bertanggung jawab. Oh gitu. Lah kita naik sepeda, Pak. Kagak ada gasnya, pakai paha. Lagi nanjak kan. Enggak saya kencang, lu tinggal ngegas. Boy. Ya udah aku diem aja. Cuman sering sih memang zaman pertama kali gue masuk lagi ke dunia sepeda di Jakarta itu berantem di jalan. Sering. Karena gue ngerasa loh kok gue kayak gak punya hak gitu lah di jalan gitu loh. Kayak di lampu merah Senayan. Mereka udah trotoar kan macet yang ke arah Senayan, Plaza Senayan. Dari Mulia tuh. Lu naik ke trotoar atau lu tetap? Enggak, gue di jalan raya. Lu tetap jalan raya. Trotoar kita belum benar waktu itu. Oh, saat itu. Waktu itu belum benar. Jadi kan gue kan mepet banget paling kiri. Anjir. Macet dia. Dia macet.
berhenti. Gue kan masih jalan, gue udah liatin aja nih. Apa lu mau ngajak berantem? Dia naik mobil, mau ngambil jalur paling kiri udah nggak ada, Pak. Ya. Jadi sepeda dianggap menghalangi jalurnya dia. Iya. Ya ampun, ya begitulah Jakarta kita penuh dengan peperangan dalam tanda kutip. Batin juga loh, peperangan batin. Banget. Makanya gue stres waktu itu. Itu, baru gue pengen ngomong. Banyak kan orang di mobil stres gitu. Iya. Gue sendiri juga lumayan stres juga sih kalau misalnya kayak harus kemana dan tiba-tiba dalam misalnya gue lagi mau ada acara, gue harus datang jam 11, tapi tiba-tiba gue masih stuck dan itu kelihatannya masih setengah jam lagi. Wah, stres gila. Bang, kan Ini pressure kan. buat gue itu udah, aduh jangan deh jauh-jauh. Karena aku gak pernah ngalamin stres yang kayak gitu. Iya. Dan menurut gue, kayaknya gue stress resistant, badan gue gak bagus deh. Gue gak boleh stres. Gila ya, sampai segitunya ya, sampai stroke. Jadi kalau ngelihat sejarah hidup gue tuh kayak gak pernah berubah. Dalam tanda kutip kerjaannya. Kalau gak nyanyi, main band, main sepeda, jalan-jalan, terus sama nongkrong-nongkrong. Yang menurut gue sampai hari ini sama. Dan kalau gue nurut kejadian, iya ya gue dari dulu main sepeda. Makanya kalau ketemu teman-teman alumni dari SD, SMP, dan SMA, bahkan kuliah, lu kok gini-gini aja sih Gi? Ya. Dari dulu. Emang gue berarti memilih untuk begini gitu loh. Ya. Dalam tanda kutip, ya inilah gue gitu loh. Dan menjalani ini tanpa ada beban yang stressful, yang menurut gue mungkin gue perlu pelajaran lagi dalam hidup untuk handle stres tadi. Salah satu yang gue lupain adalah yaitu tadi, bahwa stres itu sebenarnya adalah mindset. Bukan sesuatu yang menghinggapi lo terus lo sakit, tapi lo kepala lo yang bikin lo stres itu kepala lo. Bener gak sih? Betul. Pada saat gue nyupir mobil, lo ngapain marah-marah? Kalau lo ikhlas, lo bersyukur ya udahlah gini. Mungkin akan bisa, tapi kepala kita menghendaki sesuatu yang ego kita lah. Iya. Nah dari situlah gue ya udah, gue dalam tanda kutip secara spiritually akhirnya nemuin perjalanan hidup yang tadi dengan kapasitas problematik yang ada di kehidupan kita meningkat. Tapi ya intinya pada saat lo udah bisa nggak usah pikir pakai kepala, pakai sini aja. Hati lo masih happy nggak jalaninnya? Kalau lo masih happy, jalanin aja terus. Pasti nanti ada jawabannya gitu loh. Nah ini makanya topik gue nih. Ini Panji ada juga nih di sini, Lentera Jiwa. Nih satu yang ngingetin gue terus, jujur aja. Lentera Jiwa itu salah satu single gue. Yang kemudian dipublikasikan tahun 2009. Jadi satu bentuk pergerakan. Nah itu yang jujur gara-gara gue tadi merefleksikan, gara-gara gue stres tadi, akhirnya gue ngapain ya gue stres ya kemarin ya. Tapi gue happy sekarang gue jalanin. Oh mungkin ada maksud dibalik gue stres supaya gue inget, lu kan anak sepeda dari dulu, ngapain lu sekarang sok-sokan jadi anak otomotif misalnya kayak gitu. Di situ sih aku mikir, iya ya hidup itu lucu ya kalau misalnya kita pikir-pikir lo ngoyo, kata orang Jawa bilangnya ngoyo. Padahal lo sebenarnya udah nyampe, cuman lo aja ngoyo pengen terus ke sana ke sana. Betul. Dan itu yang aku dapetin dari perjalanan ini. Kayaknya ada kenikmatan ketika lo simplify back your life dan lo melawan apa yang budaya ini tentukan untuk lo. Dalam arti perkembangan gitu. Misalnya kayak lu udah ada di status ini nih, berarti lo harus punya mobil, lo harus punya rumah lebih besar, lo harus punya bla 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 bla, jam bermerek gitu misalnya, atau lo harus pakai brand seperti ini. Tapi ketika lo yang kayak menolak itu semua, lo bilang enggak, gue secure dengan dan gue justru malah menyederhanakan hidup gue karena gue bisa dan gue memilih untuk itu, bukan karena keterpaksaan kayak aduh gue harus jual motor gara-gara ini, gue harus jual mobil. Enggak, actually gue sebenarnya bisa beli mobil, gue bisa beli motor, tapi gue memilih untuk tetap bersepeda. Itu kayak melawan budaya kita banget. Betul. Sehingga gak tahu ya, kayaknya ada kenikmatan di situ juga sih. Betul banget. Dan jujur ada yang ngomong gini, lo berarti orangnya gak bisa keluar dari zona nyaman dong Gi. Dia bilang gitu kan. Maksudnya ya lo kan begini-begini terus misalnya kayak gitu. Ya dalam arti zona nyaman buat lo sama buat gue kan beda. Manusia kan punya
kata-kata kesejahteraan, kesuksesan tuh masing-masing sangat Beda lah. personal. Iya, exactly. Jadi kalau misalnya gue bilang zona nyaman, gue nggak pernah merasa gue ada di zona nyaman karena gue challenge hidup gue terus. Betul. Dengan apa yang gue ada. Ya. Makanya gue, ya tadi barusan lo omong tuh bener. Gue bisa beli mobil, bisa beli motor, tapi gue naik sepeda itu kan salah satu challenge. Itu pilihan juga. Pilihan iya, juga. exactly. Dan setiap hari pada saat gue naik sepeda dari rumah gue keluar rumah itu langsung tanjakan, Pak. Jadi kalau orang nggak niat banget, nggak challenge diri lo, gue bisa. Ya. Pasti males. Ya. Kalau buka rumah turunan udah enak. Ya, Ini ya. bro, nanjak langsung. Ya, bos, satpam. Ya, wah, udah kelihatan nanjak, udah ngoyo gitu kelihatannya. Padahal itu gue merasa kepanggil untuk ini gue harus tahu dengan usia gue segini. Ya. Gue harus challenge diri gue ya, jangan ngerasa gue nggak mampu. Itu salah satu bentuk menolak ketidaknyamanan. Menolak zona nyaman dong. Karena menurut gue ya, semua yang diciptakan di dunia ini sebenarnya yang sekarang ini yang baru-baru, handphone, sosial media, wifi, itu harusnya membuat kita menjadi lebih lebih bisa resting, lebih bisa istirahat, lebih efisien dan efektif. Betul. Tapi, satu sisi. Tapi kenapa kita malah lebih stres? Kenapa kita lebih gampang depresi? Kenapa kita lebih gampang anxiety? You know, mobil harusnya bikin kita lebih cepat gitu, sampai ke suatu tempat gitu. Tapi kenapa bisa stres di mobil kayak padahal AC, padahal kenapa bisa sampai stres dan sampai stroke kalau misalnya dalam kasus itu gitu kan? Iya, dan maksud gue kayak handphone sendiri juga kenapa sekarang jadi lebih gampang depresi? Padahal harusnya handphone itu memudahkan kita dan lebih membuat kita lebih efisien gitu. So, iya bener ya. Iya gak sih? Lucu ya. Jadi pada dasarnya peradaban manusia ini maju di satu sisi, di satu sisinya sacrificing sesuatu yang berbahaya. Betul. Menuntut sesuatu yang berbahaya. Perjuangan gue selain lingkungan adalah budaya. Oke. Yang itu juga menjadi satu komitmen yang dari dulu sampai sekarang sama. Ya paradigma gue dengan usia gue di atas 50-an ini, maaf kata-kata slow living berarti kan orang bule yang ngomong. Ya. Sementara itu udah dipakai sama leluhur kita dari zaman jebot. Dan itu dipraktekkan menjadi salah satu calling dari peradaban yang berusaha nge-reduce stress. Awal-awal tahun 2000-an itu mulai muncul kan gerakan-gerakan tentang organic farm, tentang slow living, terus tentang slow food, slow cook, segala macam. Lah ini kan yang kita sering lihat temuin dari belusuan di Indonesia. Udahlah, cukuplah 40 tahun. Doktrin yang gue terima adalah doktrin impor. So good. Gue sekarang pengen ngasih kesempatan, doktrin yang gue pakai adalah doktrin yang original.